Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifari. Di sini saya akan menjelaskan dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut, yang dimana perbedaan antara kedua penelitian normatif dan penelitian empiris dalam penelitian hukum. Yang pertama, penelitian normatif. Penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks-teks secara sistematis dan mendalam. Metode penelitian ini digunakan adalah analisis dokumen atau studi pustaka. Data yang digunakan berupa teks hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku pada sistem hukum tertentu, serta untuk memberi intervensi atau solusi terhadap isu-isu hukum yang bermunculan berdasarkan hukum yang ada. Contoh menganalisis apakah sebuah pasal dalam undang-undang sudah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, atau menganalisis kecocokan antara aturan hukum dan praktik yang ada di masyarakat. Penelitian empiris. Penelitian empiris lebih fokus menekankan pada fakta atau data yang ada di lapangan, baik berupa perilaku, sikap, atau introspeksi manusia terkait dengan hukum yang diterapkan dalam praktik. Metode pendekatan yang digunakan adalah observasi, wawancara, survei, atau studi kasus untuk mengumpulkan data yang berasal dari pengalaman, tujuan masyarakat atau pihak tertentu. Tujuan penelitian ini untuk memahami pengaruh atau penerapan hukum dalam kehidupan nyata, serta untuk melihat bagaimana hukum diterima atau digunakan oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Contoh, meneliti bagaimana polisi menegakkan hukum tentang narkoba di lapangan, atau bagaimana masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas. Terus dimana dikenal juga social legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Dalam penelitian hukum, social legal research atau penelitian sosial hukum merupakan sudut atau sebuah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen hukum dan ilmu sosial. Penelitian ini mempelajari interaksi antar hukum dan masyarakat dengan pendekatan yang lebih empiris dan sosiologis. Meskipun fokus utamanya adalah untuk memahami dampak atau pengaruh hukum dalam konteks sosial, penelitian ini dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum karena masih banyak atau berkaitan dengan hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Karakteristik utama dari social legal research yaitu penelitian ini seringkali menggabungkan data normatif seperti peraturan perundang-undangan dengan data empiris seperti
persepsi masyarakat terhadap hukum atau penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi hubungan antar hukum dan faktor sosial, seperti bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial atau bagaimana perubahan sosial mengubah cara hukum diterapkan. Jadi, social legal research masih dianggap sebagai penelitian hukum meskipun ia menggunakan metode yang lebih luas dan menggabungkan perspektif sosial. Penelitian ini memberi wawasan yang lebih holistik mengenai fungsi hukum dalam masyarakat yang tidak hanya berdasarkan teks-teks hukum tetapi juga pada perilaku sosial dan konsekuensi praktisnya. Jadi perbedaan normatif dan empiris itu bisa dilihat dengan metode, tujuan, contoh, fokusnya kemana. Penelitian normatif berfokus pada norma atau aturan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teks hukum secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini menggunakan metode analisis dengan dokumen atau studi pustaka. Data yang digunakan berupa teks hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum atau buku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem tertentu serta untuk memberi interpretasi atau solusi terhadap isu-isu hukum yang bermunculan berdasarkan hukum yang ada. Contoh penelitian normatif menganalisis apakah sebuah pasal dalam undang-undang sudah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku atau menganalisis kecocokan antara hukum dengan praktik yang ada di masyarakat. Jadi penelitian ini bisa dikatakan mencocokkan undang-undang yang dibikin pemerintahan dengan masyarakat dengan menggunakan analisis seperti menganalisis dokumen, peraturan, keputusan, dan literaturnya. Penelitian empiris lebih menekan pada fakta atau data yang ada di lapangan, baik berupa perilaku, sikap, atau interaksi manusia terkait dengan hukum yang diterapkan dalam praktik. Metodenya juga menggunakan observasi, wawancara, survei, atau studi kasus yang mengumpulkan data yang berasal dari pengalaman nyata masyarakat yang terkait. Tujuan ini untuk memahami pengaruh kehidupan nyata serta untuk melihat bagaimana hukum diterima atau diterapkan oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Jadi kalau penelitian empiris ini lebih ke fakta atau data yang ada di lapangan yang dimana sesuai dengan kejadian atau studi kasus yang mau kita pakai dengan penelitian empiris ini. Contoh penelitian ini bagaimana pihak kepolisian menegakkan hukum terhadap narkoba
di lapangan atau bagaimana masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya saya akan menjelaskan di social legal research, apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum. Jadi penelitian sosial hukum merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan elemen-elemen hukum dengan ilmu sosial, yang dimana penelitian ini mempelajari interaksi hukum dan masyarakat dengan pendekatan yang lebih empiris dan sosiologis. Meskipun fokus utamanya adalah untuk memahami dampak atau pengaruh hukum dalam konteks sosial, penelitian ini dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum karena ia masih berkaitan dengan hukum dan bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Karakter utama dari legal research, penelitian ini seringkali menggabungkan penelitian normatif seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan dengan data empiris seperti persepsi masyarakat terhadap hukum atau penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi social legal research ini menggabungkan data seperti undang-undang yang telah dibuat dengan apa tanggapan masyarakat terhadap penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari tentang undang-undang tersebut. Jadi tujuan untuk mengeksplorasi hubungan antar hukum dan faktor sosial, seperti bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial atau bagaimana perubahan sosial mengubah cara hukum ditetapkan. Jadi socio legal research masih dianggap sebagai penelitian hukum, meskipun ia menggunakan metode yang lebih luas dan menggabungkan perspektif sosial. Penelitian ini memberi wawasan yang lebih holistik mengenai fungsi hukum dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan teks-teks hukum, tetapi juga pada perilaku sosial dan konsekuensi praktisnya. Jadi social legal research ini merupakan gabungan, juga luas mencakup hukum dan ilmu sosial, yang dimana penelitian ini sudah saya jelaskan lebih luas dan menggabungkan perspektif sosial. Jadi fakta yang undang-undang yang udah dibikin terus disatukan dengan tanggapan masyarakat tentang undang-undang tersebut. Dan penelitian normatif dan empiris ini sudah saya jelaskan secara spesifik perbedaan antara penelitian kedua ini. Saya mengingatkan lagi, penelitian normatif ini lebih ke undang-undang, analisis dokumen atau studi seperti undang-undang, keputusan pengadilan, serta teks hukum yang telah tertulis. Sedangkan empiris
lebih ke wawancara, langsung bertemu dengan masyarakatnya, turun ke lapangan sesuai fakta atau data yang ada di lapangan. Jadi sekian, itu saja penjelasan saya tentang perbedaan penelitian normatif dan empiris, serta juga socio-legal research. Ini apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.